Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, adik-adik, Kak Tendi akan membahas nilai maksimum dan minimum fungsi dalam interval tertutup. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dalam interval tertutup ini adik-adik merupakan bagian dari matematika wajib kelas 11 SMA. Dasar dari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini adik-adik tentunya adalah turunan pertama dari fungsi aljabar adik-adik. Harapan Kak Tendi dengan adik-adik belajar dengan mengikuti video Kak Tendi ini, adik-adik bisa mengerti, memahami dengan baik bagaimana kita menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi dalam interval tertutup. Selamat belajar adik-adik dan selamat menyaksikan video Kak Tendi. Adik-adik, seperti Kak Tendi sudah beritahu di depan bahwa dasar dari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini, adik-adik harus menguasai dulu turunan pertama fungsi aljabar adik-adik. Di sini Kak Tendi misalkan ada sebuah fungsi fx, kemudian Kak Tendi berikan interval tertutup, yaitu interval yang kiri A dan interval tertutup yang kanan adalah B. Di sini adik-adik untuk nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx di interval A, B, interval tertutup, ditentukan dengan cara pertama adik-adik tentu harus menentukan nilai stasioner dan jenisnya, yaitu maksimum atau minimum lokal, dengan cara menentukan turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x sama dengan 0. Ini syarat dari stasioner adik-adik. Kemudian langkah kedua, adik-adik tetap memperhatikan nilai fungsi di ujung-ujung interval. Jadi di sini adik-adik harus memperhatikan nilai FA di ujung kiri dan FB di ujung yang kanan. Untuk lebih memperjelas, adik-adik Kak Tendi akan membahas satu permasalahan yang berkaitan dengan nilai maksimum minimum fungsi interval tertutup ini. Diberikan fungsi dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi untuk interval 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 5. Ini interval tertutup adik-adik. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini adik-adik, tentunya langkah pertama kita harus mencari stasionernya, ya. Stasioner itu f aksen x-nya dibuat sama dengan 0 adik-adik. Jadi kita turunkan x pangkat 3 diturunkan jadi 3x pangkat 2 min 6x pangkat 2 berarti 2 kali min 6 berarti min 12x plus 9x berarti hanya plus 9 saja ya. 1 konstanta jadi turunannya 0, tidak perlu tulis sama dengan 0. Adik-adik di sini adik-adik bagi dengan 3, x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya adik-adik di sini ya. Kalau dikalikan 3, kalau dijumlah negatif 4. Berarti 3 kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlah negatif 4. Adik-adik perlu di sini adalah min 3 dan min 1. Berarti di sini adik-adik x min 3 dan x min 1. Setelah ini adik-adik kita cari pembuat nolnya, x dikurangi 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 3. Kemudian x min 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan 1. Adik-adik jangan lupa untuk mencari f3 nya di sini ya. F3 kita cari dulu. F3 berarti 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 ditambah 1. Adik-adik hitung di sini adalah 27 dikurangi 54 ditambah 27 ditambah 1, hasilnya adalah 1 adik-adik. Kemudian mencari F1 adik-adik. F1 kita cari 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 ditambah 1 adik-adik. Di sini kita hitung berarti 1 dikurangi 6 ditambah 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 5.
Seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik kita mencari stasionernya ya adik-adik ya. Kita cari garis bilangannya di sini. Ya. Oke, di sini adalah 1 dan 3 adik-adik. Ini untuk F aksen X-nya ya tentunya. Kemudian cara cepatnya seperti ini. Di sini turunan pertamanya 3x kuadrat min 12x ditambah 9 sama dengan 0. Lihat di sini suatu persamaan kuadrat adik-adik dengan koefisien x kuadratnya 3 berarti positif. Maka diawali dengan di sini positif 3, diawali dengan positif juga. Kemudian selang-seling adik-adik. Positif turunan pertama berarti artinya naik, stasioner kemudian turun, stasioner kemudian naik lagi. Negatif turunan pertama pasti turun adik-adik. Nah, di sini belum tentu ini adalah nilai maksimum lokal maupun minimum lokalnya adik-adik. Hati-hati masih ada intervalnya di sini. Maka Kak Tendi harus menghitung di sini adalah F0-nya. Kak Tendi masukkan di sini adik-adik. Berarti 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 9 kali 0 ditambah 1. Adik-adik hasilnya adalah 1. Kemudian Kak Tendi masukkan F-nya 5 adik-adik. Berarti 5 pangkat 3 dikurangi 6 kali 5 pangkat 2 ditambah 9 kali 5 ditambah 1 adik-adik. Sehingga adik-adik perlu di sini adalah 125 dikurangi 150 ditambah 45 ditambah 1. Hasilnya adalah 21. Dari sini adik-adik pilah-pilah ya antara stasioner dengan batasnya tadi intervalnya. Ternyata adik-adik untuk interval tertutup antara 0 sampai dengan 5 nilai minimum adalah 1 adik-adik. Kita cari ya di sini. 1, 21, 1, 5. Berarti paling kecil 1. Kemudian nilai untuk maksimumnya ternyata di sini kita peroleh adalah 21. Ya, seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik selain mencari stasionernya, nilai stasioner, adik-adik tetap harus mencari intervalnya. Setelah itu kita bandingkan. Nilai yang paling kecil adalah nilai minimum dan nilai yang maksimum adalah nilai yang paling besarnya. Seperti itu adik-adik. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dalam interval tertutup. Semoga dengan menyaksikan video Kak Tendi ini adik-adik bisa belajar dengan terus semangat dan nantikan terus video-video pembelajaran Kak Tendi tentunya tetap di Tendi Carol Channel. Pasti bisa. Terima kasih adik-adik dan sampai jumpa.